Halo, selamat siang semuanya. Um, Halo. oke, ini mungkin sebelum kita mulai kayak aku mau cek kontak dulu nih. Siapa aja sih di sini yang ikut ya, yang pada hidup. Boleh tahu kabarnya semuanya dulu nggak di kolom chat? Bisa langsung chat di Zoom dong. Gimana kabarnya semuanya? Oke, baik, baik. Ya, sebenarnya kita sekarang lagi berada di penghujung semester ya, yang mana sekarang tugas-tugas, ujian-ujian lagi numpuk semua di akhir. Jadi kita harap semuanya aman-aman aja secara mental dan juga fisiknya. Oke, jadi pertama-tama aku ucapkan dulu selamat datang semuanya di Fokus atau Fostering Opportunities and Career Boosting Understanding Through Sharing. Jadi, selama acara berlangsung, mungkin aku mau jelasin dulu nih beberapa SOP peserta yang harus kalian patuhi atau penuhi gitu ya sebagai peserta di Zoom meeting ini. Jadi yang pertama peserta bisa diharapkan untuk menyalakan kamera dan juga mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Diharapkan teman-teman semuanya bisa gabung buat eh, on cam semuanya gitu ya di sini. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk mengubah format nama menjadi nama angkatan underscore nama kalian. Contoh misalnya di sini aku Nasatya underscore Muhammad Zamroni gitu. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang mana linknya akan dikirimkan di kolom chat. Aku barusan kirim yang dapat kalian akses di s.id VBG Fokus semuanya pakai kapital ya. Yang mana linknya kalian bisa langsung akses dan juga kalian bisa langsung download dan langsung setting ke kamera kalian masing-masing. Terus selanjutnya, peserta juga diwajibkan untuk berpakaian rapi dan juga sopan. Lalu peserta diharapkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung. Misalnya, tidak menyalakan mikrofon secara tiba-tiba gitu ya, biar nggak ada bocor suara sama sekali. Kemudian selanjutnya, pada sesi tanya jawab, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui link raise hand, melalui link Slido dan juga raise hand, yang nantinya akan dikirimkan juga saat speaker kita nanti melakukan presentasinya gitu. Kemudian peserta juga dapat menggunakan kolom kolom fitur chat Zoom Everyone untuk keperluan sesi tanya jawab dan juga sesi interaktif bersama MC dan juga speaker kita nanti. Kemudian peserta dilarang untuk membicarakan, memperlihatkan, dan mengirimkan komentar yang mengandung perkataan kasar, pornografi, dan atau penghinaan terhadap SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan selama acara berlangsung. Kemudian, peserta diharapkan untuk mengisi form feedback sekaligus presensi yang akan dikirimkan di akhir acara sebagai prasyarat kalian nih buat track absen kegiatan kalian di HMFT. Dan yang terakhir, apabila terdapat pertanyaan mengenai konten maupun teknis mata acara, kalian bisa langsung menghubungi kontak person, yaitu aku sendiri, yang mana kalian bisa approach aku melalui chat secara direct message di Zoom ini, atau juga bisa di line di ZMRNII. Oke, sebelumnya karena aku udah jelasin SOP-nya, jadi aku harapkan teman-teman di sini bisa buat mematuhi semua SOP-SOP-nya ya. Dan di sini aku mau ingetin lagi buat teman-teman buat eh, join buat on cam dan jangan lupa pasang juga VBG-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke acaranya nih, di sini mungkin aku perkenalan dulu ya, karena tadi belum sempat kenalan. Semuanya perkenalkan, aku Muhammad Zamroni, bisa dipanggil Zam. Di sini aku sebagai Master of Ceremony atau MC yang akan memandu acara fokus pada siang hari ini. Jadi sebenarnya fokus ini apa sih? Mungkin aku jelasin dikit kali ya. Jadi fokus ini adalah acara yang dibawakan oleh Career Development HMFT ITB yang mana acaranya sendiri itu adalah buat ngobrol bareng sama alumni kita yang keren gitu kayak nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang karir mereka dan bagaimana relate-nya dengan HMFT gitu, pelajaran-pelajaran yang udah dipelajari di TF dan juga pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih, di semester 7 nanti akan mulai buka pendaftaran buat program Fast Track dan aku dengar kayaknya banyak yang masih ragu ya tentang programnya. Kayak sebenarnya
programnya kayak gimana sih dan apakah worth it atau enggak gitu sebenarnya programnya. Coba di sini aku mau nanya dong, siapa aja sih yang kira-kira pengen buat ikutan program Fast Track ini atau enggak kepikiran dulu lah. Kalau misalnya masih bingung-bingung juga boleh langsung chat di kolom Zoom dong. Siapa aja sih yang mau bingung? Oke, ada Ilham Bintang di sini. Raul juga ya kayaknya. Kayak pada sebut teman semua nih kayak. Oke, ada Salman juga di sini. Oke, nah mungkin dari semua keraguan teman-teman di sini kita mau coba jawab gitu ya. Di acara ini kita mau jawab semua keraguan teman-teman dan pastinya nanti kita akan ada pembicara atau pemateri yang akan sharing pengalamannya di TF di program Fast Track ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ke perkenalan speaker kita mau ada kata sambutan dulu nih. Dan di sini akan ada kata sambutan sama Ketua Pengurus HMFT ITB tahun 2024-2025 yaitu Iputu Agus Ananda Giri Putra. Apakah hadir Iputu Agus? Ada dong. Oke, boleh untuk waktu dan tempatnya mungkin aku langsung persilahkan ke Ananda Giri. Oke, terima kasih moderator ya, Zam, sudah membaca acara ini. Aku mungkin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Selamat siang. Di sini udah ada Kak Rezanya langsung. Halo Kak, salam kenal. Jadi saya Giri. Halo. Kebetulan sekarang diamanahkan jadi Ketua BPMFT periode 2024-2025. Terus ini juga ada beberapa teman-teman kita yang udah hadir dari ada Angkatan Nasatya, ada juga Nawasena dan lain sebagainya yang tertarik nih mau ngobrolin terkait fast track gitu ya karena memang topik fast track ini masih jarang dibahas gitu sebenarnya khususnya di lingkup himpunan kayak aku pun juga masih bingung apakah nanti di semester 7 nanti kan aku tingkat 3 ya itu mau ngambil fast track atau enggak karena misalkan nanti ada pertimbangan misalkan kalau ngambil S2 langsung pas kerja ngelamar S1 kayak overqualified gitu. Aku denger-dengernya kayak gitu kan Kak. Nah, itu mungkin semoga aku yang awam ini bisa terbayangkan lah nanti kira-kira kayak gimana. Dan terima kasih juga buat Kak Resa yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir ya Kak di tengah kesibukan Kakak dan semoga di acara kali ini teman-teman AMT semua dapat insight baru nih, dapat cerita baru. Oh, ternyata fast track itu seperti ini loh. Gitu. Paling dari aku itu aja Kak. Terima kasih sekali lagi. Ya, aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Giri atas sambutannya. Mungkin di sini aku yakin ya kayaknya teman-teman ini udah pada nggak sabar gitu kayak terlalu banyak ngomong nih MC-nya nih. Jadi mungkin selanjutnya kita langsung perkenalan sama speaker kita aja. Nah, di sini aku mungkin bacakan dulu ya terkait track record dari speaker kita kali ini. Nah, di sini kakaknya ini adalah saat ini sedang bekerja sebagai Senior Manager SDC di Procter Gamble atau P&G. Sebelumnya kakaknya juga pernah bekerja sebagai Instrument Engineer di PT Rekin, kemudian Engineer di Pertamina, dan juga Maintenance Engineer di PT Pupuk Sri. Kita langsung panggil aja ke panggung Kak Rezal Fatika. Halo Kak. Halo, halo, selamat siang semuanya. Halo, oke. Jadi mungkin aku nggak mau ngejak kakak ngobrol dulu nih sedikit gitu ya. Eh Boleh, boleh. Gimana nih kak kabarnya sekarang hari Sabtu liburan gini? Sehat, nggak apa-apa. Menghabiskan waktu buat kayak gini-gini juga tuh menyenangkan juga buat aku. Semoga bermanfaat aja sih buat semuanya juga. Oke, kira-kira lagi sibuk apa nih kak sekarang? Kesibukan kita tuh berbeda pasti. Kesibukan aku kalau misalnya weekend ini, of course untuk for my family ya. Jadi apa namanya anakku banyak kegiatan, biasanya ada ekskul-ekskul basket, balet kayak gitu-gitu semuanya aku apa namanya kejarin kayak gitu kan ikutin apa namanya flow-nya juga. Ya bagaimana menjadi bapak rumah tangga lah kalau misal di hari Oke, Sabtu. oke. Kayaknya mungkin kita mau berterima kasih dulu nih kak ke Kak Reza yang udah mau menyempatkan waktunya dikit buat sharing gitu ya, yang
harusnya dibuat waktu bersama keluarga, mau buat sharing-sharing bareng himpunan kita tercinta HMFT ITB gitu. Oke, daripada nunggu lama-lama nih, mungkin aku bisa langsung kasih tempat dan waktunya yang buat Kak Reza, dipersilakan. Oke, oke. Selamat siang semuanya. Disclaimer dulu, sebenarnya aku nggak biasa ya ngomong kayak gini. Aku nggak biasa juga. I'm not the kalau misalnya teman-teman suka buka LinkedIn kayak gitu ya, I'm not a professional talker. I'm not a aku bukan seorang profesional HR juga kayak gitu kan, jadi nggak sering banyak. Cuma aku I'm trying to do my best kayak gitu, tapi with every little bit preparation that I can get. Jadi teman-teman jangan expect um, apa namanya I will have all the answer kayak gitu kan. Aku di sini kondisi apa namanya pekerjaannya sharing yang diminta pada sama Zam dan teman-teman semuanya untuk sharing pada saat itu fast track seperti apa dan how it really influence your professional development kayak gitu kan. Aku kadang-kadang ngomong campur sari, jadi aku mohon maaf bahasa Inggris bahasa Indonesia, but I will do my best untuk stick to one bahasa kayak gitu ya. Tapi aku nggak berjanji. Sebelum itu aku perkenalannya mungkin pakai punyanya punyanya kantorku dulu aja ya. Sorry nih. Oke. Jadi namaku Reza Alfatika. Kalau misal di teknik fisika nih teman-teman bisa lihat sendiri kan kalau misal dari nicknya 13309 sebenarnya aku angkatan 2009. Tapi kayaknya zaman sekarang yang dilihat itu adalah tahun lulusnya gitu ya Zam ya. Soalnya aku ditulis sebagai Iya, betul. TF14 kayak gitu kan. TF14, aku kan S1 lulus 2013, S2-nya lulus 2014. Jadi kalau fast track dianggap TF14 apa 13 ya kamu tulis. Waktu itu Zam. Di apa Iya, di promotnya. kalau kalau di S2 itu NIM kakak kalau nggak salah 13 kan kak. Jadi ya Betul. 13. Oke, jadi ditaruh aja 13 kayak gitu ya. Oh, karena pakai nicknya S2 ya. Tapi sebenarnya aku sendiri angkatan TF 2009 kayak gitu kan. Kalau soal umur jadi nggak usah dihitung-hitung kebalik ya teman-teman. Nggak jauh-jauh beda lah sama kalian kayak gitu kan. Uh, Terus aku sekarang bekerja di nama PT PNG. Mungkin kalau misal teman-teman tahu ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nanti aku kenalin juga di akhir. Anyway, sekarang aku posisinya sebagai warehouse senior manager. So actually in my past 7 to 8 years kayak gitu, aku sebenarnya udah di posisi manager. Jadi aku nggak pegang soal engineering lagi kayak gitu ya. Jadi starting 2017 itu aku mulai di PNG kayak gitu. Terus kalau misal skills expertise aku sekarang ya manufacturing, basically supply chain itu adalah basic aku yang aku expertise sekarang. Mungkin teman-teman lihat sendiri tadi kan, aku sebenarnya mulai dari instrument engineer, mulai dari maintenance engineer juga, ya kan. Tapi sekarang aku bilang expertiseku ada di manufacturing and the whole supply chain. Apalagi aku sekarang di warehouse, kayak gitu kan. Jadi physical distribution untuk barang-barang supply chain juga. Hobi dan interest main games ya kan, tapi kadang ada waktunya alhamdulillah bisa main game, jadi game dibeli doang tapi nggak dimainin kayak gitu. Terus aku punya 2 klub favorit, dua-duanya lagi nggak dalam kondisi yang baik ya. Uh, tapi mari kita doakan bersama supaya klub saya ini makin oke kayak gitu. Lalu ya aku senang nonton anime. Yang recently lagi getol ini adalah My Hero Academia kayak gitu. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tahu. What matters to me of course my family sama my vacation leave. Jadi cutiku ya. Kalau misalnya di dunia kerja teman-teman mungkin yang harus lihat adalah cuti itu penting. Jadi setelah bekerja dapat pekerjaan
enak ya, tapi jangan lupa untuk cuti. Nah, cutiku ini yang adalah satu-satunya hal yang penting. Ya nggak, Mas? Ada istriku juga. Sebenarnya nih istriku juga anak teknik fisika nih, anak himpunan juga. Dia ada tuh. Dia anak himpunan mahasiswa teknik fisika juga kayak gitu kan. Jadi apa kita ketemu lah di HMFT kayak gitu. Dia 2011, aku 2009. Personal moto ini aku ambil, mungkin ada yang tahu sebenarnya ini dari moto dari game. Nothing is true, everything is permitted. Ini dari game Assassin's Creed ya sebenarnya. Jadi ceritanya adalah do not believe in status quo. You do you, lakukan apa yang menurut kamu menjadi value-nya kamu, percayai apa yang kamu percayai kayak gitu kan. Paling kayak gitu so far untuk perkenalanku. Nah, teman-teman semua, kita mulai ngomong soal yang akan kita bahas di fokus kayak gitu ya. BTW tadi share screen-ku kelihatan nggak ya? Aman nggak? Aman ya? Oke, sekarang aku coba buka satu lagi nih. Teman-teman semua pegang HP kan ya? Harusnya sambil mendengarkan ini juga. Coba ya. Bisa dilihat nggak? Ups. Aman Oke, nggak sharing? sekarang udah. Oke. Yuk. Ini aku jadi hari ini aku sebenarnya ya tujuannya saya sharing, bener-bener sharing. My slides itu cuma pengantar kayak gitu kan. Aku mau aku dapat aktif engagement juga dari teman-teman di sini. Mungkin kan susah kalau misal ngomong, tapi teman-teman bisa join di Slido-nya, coba login kayak gitu kan. Pertanyaanku yang pertama tuh apa sih ekspektasinya kalian ikut webinar hari ini? Intinya kayak gitu kan. Boleh ditulis teman-teman apa namanya login terus tulis supaya nanti aku bisa tahu juga nih kira-kira aku harus ngomong apa aja, apakah yang aku bicarakan ini inline atau enggak dengan apa yang kalian expect kayak gitu kan. Ada berapa orang kita partisipannya, Zam? Currently at 25. 25 ya. So 25 let's stop ketika berapa ya? 20 orang gitu. 20 Oke, orang lah ya. boleh boleh Kak. 20 Boleh boleh. participations ya. Ya boleh. Ayo, Oke, aku buat tunggu. teman-teman bisa langsung diisi aja, masuk ke link Slido. Nggak perlu login, benar-benar langsung tinggal masukin angkanya aja dan langsung ditulis ya ekspektasinya. Pros and cons fast track. Oke, kayak yang dibilang sama Mas Putu tadi, sharing pengalaman kerja. Boleh, ada juga sih harusnya ya. Ada lagi nggak teman-teman? Info KP. Info KP ya. Kebetulan aku cuma bekerja di satu perusahaan ini, jadi aku bisa share yang KP yang ada di pekerjaanku aja. Apa yang harus disiapkan? Oke. Apa yang harus disiapkan ya? Info KP. Zam nih kayaknya justru nyarinya tempat KP nih, Zam. Iya Kak, kebetulan liburan besok kan nanti anak-anak yang semester 6 sekarang ini mau KP gitu kan, buat ambil Hmm. matkul etika rekayasa gitu. Jadi pada kayak mikirin KP gitu kan. Oke, oke, oke. Info KP kalau misal di perusahaan di PNG ya, teman-teman bisa langsung ke PNG Karir aja. Di situ kebuka terus kok intern intern needed kayak gitu kan. Jadi kalau misal intern ini yang lagi kuliah boleh, yang lagi di semester terakhir juga boleh kayak gitu. Jadi pasti akan ada selalu internship dan kalau misal ngomong soal apa nanti mau ada data yang diambil itu bisa dibicarakan di awal. Jadi tapi di ini dulu aja ya. Apa namanya di apply dulu aja kayak gitu ya. Nah, mungkin aku kasih websitenya ya. Tapi kalau harusnya di Google tinggal di Google keluar kok. Nah, nih. Ini sharing screenku kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan kan? Nah, ini kan nih buka Indonesia. Nah, tuh internship product supply. Nah, itu udah ada tuh.
Nah ini udah ada botnya juga nyari kerja nih, gitu. Bisa tuh dibuka. For qualified yes or no, oke mudah-mudahan menjawab. 12 orang, sharing pengalaman kerja, gambar kekeosan fast track, workload fast track, syarat fast track. Kenapa fast track? Oke. Urgensinya fast track. Alright, alright. Ada lagi 13 orang ya. Jadi tadi berapa? 25 orang ya. Iya, Kak. Jadi ya quorum lah ya. Quorum ya, 50% ya. Oke, Korum. quorum ya. Oke, 50%. Apakah bakal chaos? Broken and biaya buat fast track. Oke. Full. Nah, berarti sekarang next-nya ini coba dijawab dulu biar aku tahu populasi dari teman-teman ya. Apa yang menjadi pertimbangan paling penting? Katakan misal kalian memang harus fast track. Okay. Apa namanya daripada maksudku adalah semua orang di sini fast track gitu. Apa sih pertimbangannya yang benar-benar paling penting menurut kalian untuk program fast track ini sendiri kayak gitu? Ke arah mana nih? Balancing, komitmen lain, organisasi, keluarga, workload tadi ya berarti ya. Financial implications, tambahan biaya, mengejar segera punya pendapatan, oke. Balancing dengan komitmen lain, oke. Yuk, ada lagi, kita kejar quorum lah. Masih nggak sih bahasa quorum-quorum ini? Masih ada, Kak. Masih ya, nggak berubah ya, jadi udah 15 tahun itu masih gini-gitu aja ya. Alright, ini 14. Bisa nggak kita coba achieve 20 ya? Mungkin teman-teman sayang apa namanya yang sisa 6 orangannya lagi mungkin lagi ngerjain tugas tadi kali Zam. Emang banyak ya tugasnya di FT sekarang? Iya, lumayan sih, Kak. Soalnya kan kayak di akhir semester gitu. Terus kayak pada ngerjain tugas-tugas. Terus ada PR-PR juga. Oh Nyiapin tuh. kuis-kuis. Dua Oke. minggu lagi udah UAS, Kak, sekarang ini. Oh, oke. Oke, cool. Kita coba ya, Chief 20 bisa nggak ya? Ya, teman-teman yang baru join bisa langsung masukin kodenya ya di Slido 3778. Nggak perlu login ini. Langsung masuk aja. Oke, financial implications ya, tambahan biaya, mengejar segera punya pendapatan. Ada nggak contoh lain yang mengisi financial implication ya? Coba bisa tulis di chat mungkin. Uh, apa namanya? Kalau misal ada sesuatu yang menjadi concern juga kayak gitu. Akhir semester dihantam tubes nggak? Oke, siap. Kesian. 17, 3 orang lagi yuk. Bisa nggak nih? Oh, 2 orang. 1 orang. Alright. Persepsi of being overqualified ya. Dan apakah program fast track akan cocok untuk tujuan karir saya? Alright. Dari 2 ini aku foto dulu sebentar biar aku nggak lupa. Oke. Next. Aku mau lihat populasinya seberapa familiar untuk proses aplikasinya. Yuk, di sini mungkin ini ya nggak apa-apa lah, 15-an juga nggak ada masalah dah. Somewhat familiar, not familiar at all. Not familiar at all, not very familiar. Berarti lebih ke udah mendengar hembusan-hembusan rumput-rumput yang bergoyang aja kayak gitu ya. Not very familiar, tahu ada programnya, tahu ada apa namanya isinya. Alright, oke. Nah, jadi teman-teman
Eh, sebenarnya ya, aku juga belum melakukan riset untuk programnya Fast Track yang sekarang. Jadi mungkin nanti dari Zam dan teman-teman di sini bisa klarifikasi juga kalau misal apa yang aku bilang salah. Tapi at least this is what happened when I was at the situation at that time kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi pertama karena tadi populasinya kan banyak ngomong soal not very familiar ya sama si program Fast Track-nya sendiri. Jadi teman-teman ini yang akan aku share berikutnya adalah this is my state of mind kayak gitu ya pada saat aku memilih mau melakukan program Fast Track apa enggak gitu kan. Nah, sebentar I'm sharing my screen. Ya. Udah bisa dilihat? Aman? Oke, lihat Mangga. Alright. Nih, ini state of mind-ku pada saat aku mau apply si fast track gitu kan. Oke, fast track pertama oke clear, cepat kayak gitu kan. So in terms of dalam hal masalah investasi waktu kayak gitu ya, aku bisa setahun doang terus dapat gelar S2 gitu kan. Apalagi gratis. Nah, pada saat itu waktu itu yang aku tahu program ini adalah gratis. Aku nggak tahu sekarang program ini masih ada bayar atau enggak ya? Zam mungkin tahu apa enggak? Sebenarnya ini sih Kak, dari Prodi itu belum ada kayak pencerdasan gitu tentang si program fast track ini gitu. Alright, oke. Jadi dari segi gratisnya ini bukan artinya kayak gratis full banget gratis ya, tapi kayak jadi nggak ada duit masuk lagi, jadi cuma cuma bayar SKS-nya. Memang SKS-nya kan lebih mahal waktu itu. SKS-nya S2-nya kan lebih mahal, tapi jadinya itu yang kita bayar. Nah, tapi seingatku waktu itu aku bisa bilang ini nih gratis karena yang aku bayar cuma sampai si semester S1-nya doang kayak gitu. Nah, pas masuk ke setahun semester S2-nya itu nggak ada yang aku bayar sama sekali. Itu seingatku waktu itu. Nah, aplikasinya kayak gimana? Aplikasinya waktu itu persyaratan IPK 3,3. Jadi IPK aku 3,33 waktu itu. Jadi mepet gitu kan. Nah, jujur pada saat itu ya namanya aku masih kuliah S1 kayak gitu kan. Aku punya teman-teman angkatanku. Aku tahu teman-teman angkatanku yang masih belum akan lulus kayak gitu kan. Jadi pada saat itu yang aku pikirkan adalah wah asik nih. Cuma tak kuliah tambah setahun gratis terus masih bisa main nih sama bocah-bocah yang kagak apa namanya yang belum lulus juga nantinya kan. Jadi masih banyak temen juga kayak gitu kan di sana. Jadi ya kayak nothing tulus, tapi konsnya ya aku ketinggalan berkarir kayak gitu kan. Tapi menurut aku pada saat itu aku kan sebenarnya nggak ketinggalan berkarir juga, tapi aku bisa dapat S2 kayak gitu kan. Dapat mungkin ya di luar sana ada teman-teman aku yang nyari pekerjaan kayak gitu 6 bulan sampai 8 bulan mungkin masih nganggur kayak gitu, masih off kayak gitu ya. Tapi kan aku ya setidaknya aku bisa dapat S2. Tapi ya soal apa namanya soal nanti aku bisa apply pekerjaan lagi atau enggak ya wallahu alam kayak gitu ya. Nah, dengan mindset ini pada saat itu aku mengambil keputusan untuk fast track. Bener-bener menurutku ya bener-bener simple, bener-bener apa namanya pada saat itu keputusan yang nggak sulit lah buat aku karena aku persyaratannya ketemu ya, IPK 3,33 nggak ada mata kuliah yang D kalau nggak salah waktu itu. Terus karena kita angkatan pertama juga dari beberapa, jadi dulu seingatku ini correct me if I'm wrong, angkatanku waktu itu adalah angkatan pertama yang fast track. Jadi ada 4 orang fast track, 3 orang itu di lab prosmat, aku salah satunya di lab prosmat, 1 orang di lab indi, instrumentasi gitu. Nah, jadi kita total ada 4 orang yang fast track ke majornya si FT gitu. Nah, karena ya udah aku bertiga nih teman-teman yang di lab Prosmat ini labnya Pak Bambang Sunendar. Prof Bambang masih ngajar nggak ya sekarang? Zam aku mau tanya dulu. Pak Bambang ya? Hmm. Udah enggak Kak? Oh, ya.
Thank you Raul atas infonya. Pak Bambang Sunender itu ini nggak ya, masih ngajar nggak ya? Enggak Kak. Oh enggak, oh udah enggak. Jadi siapa yang pegang lab prosmat sekarang? Lab, proses material, tahu nggak? Ya, mungkin di sini teman-teman dari Prosot bisa jawab. Apa Pak Brian? Nggak ada yang Ada tahu ya? ini sih, Kak, ada Pak Pak Kemal, terus ada Pak Iqbal. Oh, Kak Kemal, Mbak Iqbal, terus Richard Jir masih nggak ya? Ahmad Nurudin, Pak Ahmad Nurudin, Pak Ahmad Nurudin nggak ada. Oke, oh masih. Oke, thank you, masih berarti ya. Nah, jadi apa namanya? Sebenarnya pada saat itu aku juga berkonsultasi dengan dosen-dosen juga kayak gitu kan. Apa namanya? Apakah aku bisa mengambil fast track atau enggak? Karena by right by design, ketika kamu mengambil ada fast track, kamu berarti di semester 3 tuh udah milih apa namanya? Di tingkat 3 udah milih lab, ya kan? Jadi tahu nih apa namanya? Topik tugas akhirnya itu udah apa, ya kan? Dan apakah si topik tugas akhirnya nanti bisa dilanjutkan ke S2-nya apa enggak? Jadi udah ada topik S1, habis itu topik S2-nya tinggal ngajutin topik S1-nya. Jadi nggak akan terlalu rumit, nggak akan terlalu ribet dari sisi tugas akhirnya. Kayak gitu kan. Nah, pada saat lab yang waktu itu menyediakan, kebetulan ya dua itu, Indi sama Prosmat, proses material. Jadi waktu itu aku di lab proses material, kalau misal teman-teman yang di sini di Prosmat mungkin paham, jadi aku melakukan preparasinya dulu, habis itu nanti di S2-nya aku melakukan sintesa barangnya, sintesa benar-benar si barangnya sebelum setelah preparasinya, kayak gitu. Jadi harusnya pada saat kita apa namanya menyiapkan untuk fast track itu kita akan udah dipersiapkan dari sisi akademisnya untuk lanjutin kayak gitu kan, karena yang pada saat kamu belajar di S2-nya nanti itu adalah hal-hal yang sebenarnya berhubungan sama TA kamu kayak gitu kan. Jadi benar-benar uh, dari sisi akademis sudah siap kayak gitu. Nah, with that state of mind nih ya kan, jadi kan pada saat aku yang tadi aku share soalnya cepat, masih bisa main gratis, TA udah ada, tesisnya udah ada kayak gitu kan, by design ini benar-benar menurutku quote and quote gampang kayak gitu kan. Jadi pada saat itu aku memilih untuk melakukan fast track. So far kondisinya pada saat itu melakukan fast track itu kayak gitu. Ulutnya kayak gimana? Loadnya sebenarnya nggak jauh, uh, with a bit of salt ya. Sebenarnya menurutku nggak terlalu berat karena kan aku memang mengambil SKS-nya maksimal terus tiap semester, ya kan. Jadi supaya jadi pada saat itu ya seingatku untuk semester 8 apa namanya kuliahku itu aku udah nggak ada SKS S1-nya. Jadi semester 7 itu aku ngambil setengahnya SKS S2, semester 8 aku ngambil SKS S2-nya full. Kayak gitu kan. Terus lulusan wisuda dan segala macam ya udah aku masih kuliah. Nah, pada saat aku ngambil ini jadi karena apa ya ibaratnya di semester 7 ini yang kayaknya berat enggak juga karena itu apa yang kamu pelajarin itu adalah sesuai dengan apa tugas akhir kamu ya kan. Di semester 8 enggak juga karena dari sisi jumlah SKS-nya S2 tuh lebih sedikit. Ya kan? Karena kita selesaiin 2 tahun kayak gitu. Dan sementara 2 tahun itu enggak benar-benar hilang tapi dicicil dari tingkat akhir. Jadi dari semester 7 udah hampir setengah, dari semester 8 full bisa diambil SKS-nya. Nyantai. Kayak gitu. Dari segi workload menurutku nggak ada masalah, tapi dari segi kesulitan kuliahnya, kesulitan materinya jelas jauh lebih sulit. Karena kan teman-teman di S1 ya. Di S1 itu kan sebenarnya kita diajarin menurutku beberapa hal. Yang pertama itu kita diajarin untuk how to study. Gimana caranya kita belajar. Gimana caranya kita itu
bisa membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di prodi kita belajar ya. Yang kedua, problem solving kayak gitu kan. Pada saat kita dihadapkan sebuah tugas, dihadapkan sebuah masalah, kayak gimana sih kita ngomong sama dosen, kita mulai berinteraksi. Beda lah dengan kita pada saat sekolah gitu ya, kita cuma terima dari guru. Di kuliah kita udah ambil decision sendiri kayak gitu kan. Gimana cara kita ngomong sama teman, gimana cara kita bekerja sama dalam kelompok kayak gitu kan. Tugas akhir itu juga sekarang itu bahkan dilakukan berkelompok juga kayak gitu. Sekarang itu masih nggak ya tugas akhir itu harus minimal 2 orang ini? Setahu aku ya udah sendiri-sendiri Kak. Oh, sendiri-sendiri justru sekarang. Ya, Oke. Pada saat ya itu sendiri. dan mungkin kalian dituntut untuk lebih mandiri lagi untuk dalam segi problem solving kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah resourcefulness. Jadi kamu punya teman, kamu berorganisasi, kamu berkegiatan di luar dari akademis kayak gitu kan. Itu kan untuk membangun si soft skill kamu. Itu yang kamu pelajarin di S1 kan. Terus begitu masuk ke dalam S2 gitu ya. Sebenarnya nggak usah dipikirin ini fast track apa enggak. Untuk the whole total S2 aja gitu misalnya. Kenapa sih kita mau ngambil S2 gitu kan? Was it really worth it to do S2? Was it really what I need gitu to get a master degree atau enggak kayak gitu kan? Jadi ada teman-teman yang mau ngambil mungkin S2 normal LPDP mungkin kayak gitu kan. Tapi why? Kenapa sih aku mau ngambil S2 ini kayak gitu kan? Jadi of course kalau misal orang-orang yang ngambil S2 dia berarti udah mau fokus ke dalam expertise ya kan? Dia akan menjadi mendalami ilmu apa yang dia mau pelajari dalam S2-nya. In my case berarti engineering fisik dan proses material kayak gitu kan. Terus habis itu dari segi mungkin kalau misal teman-teman instrumen engineering ya then you want to develop and innovate in terms of instruments yang ada di lapangan kayak gitu dari segi teknik fisikanya. Nah, kenapa jadi mungkin kenapa pada saat itu aku pilih kenapa aku mau S2 ya karena aku bisa lebih expert kayak gitu kan. Ketika aku lebih expert berarti aku menambahkan value kayak gitu. Jadi itu state of mind ketika aku menjalani si fast track kayak gitu. Sorry. Oke. Nah, mungkin nanti kalau misal ada Q&A kita stop aja di tengah kayak gitu kali ya nanti Zam ya. Tapi aku let me share a little bit. Jadi fast track ya kan. Terus abis itu yang kedua masalah pengalaman pekerjaanku. Nah teman-teman tadi udah bilang kan mau di-share juga nih pengalaman kerjanya. Nah pada saat itu ini cerita mungkin spesifik cerita buat aku juga ya. Jadi ini subjektif. Ini jujur bukan pandangan yang semua orang lihat kayak gitu kan. Nah ketika aku melakukan S2 di Prosmat itu kayak gitu, Pak Bamsun tuh selalu bilang kayak ayo lanjutin ke S3 kayak gitu kan, ayo Ja lanjutin ke S3, ayo Ja lanjutin ke S3. Nah pada saat itu ada satu temenku di lab Prosmat juga anak material gitu tapi bukan anak proses material gitu ya, dia ngepresentasiin nih kalau nggak salah dia lagi S2 juga. Dia nggak program fast track tapi dia S2 dari material. Dia ngepresentasiin nih material berpori yang buat di jalan-jalan kayak gitu. Kayaknya kalau kalian jalan-jalan ke Prosmat itu masih deh ditunjukin demonya material kayak material buat jalan, buat bikin jalan, tapi dia yang sangat menyerap air. Jadinya kalau misal hujan, kalau misal bahkan waktu itu kita demonya pakai truk damkar, disemprot gitu ya, airnya nggak akan menggenang. Kayak gitu. Aku nggak tahu itu masih ada apa enggak atau enggak ya. Itu kan sebuah inovasi ya. Sebuah breakthrough untuk teknologi di Indonesia. Ya kan? Nah, satu ketika ide ini ditawarkan
ke PU, ke apa namanya pembangunan umum. Pada saat dipresentasikan, ya kan, eh, orang-orang PU tuh malah malah menertawakan kita. Dia bilang, wah Pak, kalau misal kayak gini jalan nggak rusak ya, apa namanya, harganya mahal tapi jalan nggak rusak. Wah, kita kehilangan dong Pak duit untuk proyek pembenaran jalan, untuk proyek apa namanya maintenance-nya punyanya Kementerian PU. Nah, yang aku rasa jadi si apa namanya uh, apa sih researcher Indonesia itu menurutku lingkungannya itu enggak sekondusif itu. Jadi there's no reason aku mau melanjutkan ini ke S3 pada saat itu. Karena mau kayak nggak disupport sama pemerintah. Bahkan untuk biaya nge-lab aja pada saat aku fast track di S2 ini, ya aku ada keluar uang sendiri kayak gitu kan. Karena ya karena lebih banyak, karena ya aku harus cepat kayak gitu kan, aku harus dapat data lebih cepat. Kalau nunggu duit diturunin dari prodi ya lama kayak gitu kan, jadi gak kekejar fast tracknya, jadi percuma fast tracknya kan, gak lucu. Nah, uh, aku merasa lingkungannya ini nggak mendukung untuk melanjutkan ke S3 gitu, lingkungan riset Indonesia pada saat itu ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi sekarang. I'm not trying to undermine everyone who's trying to be lecturer, yang benar-benar mau menjadi researcher, ya kan? But the situation yang realistisnya di kondisi pemerintahan kita, aku nggak tahu apalagi yang sekarang ya, apakah riset-riset di Indonesia ini benar-benar disupport atau enggak, ya gitu kan. That's why aku I have decided, okay, aku mau cari pekerjaan di luar, outside of my apa namanya lab kayak gitu kan. Jadi aku kan masih S1, tapi kan aku kan S1 S2 masih tetap sebagai sarjana teknik fisika ya kan. Jadi pada saat itu pertama to clarify, sebenarnya yang aku maintenance di Pusri itu adalah pada saat KP kayak gitu. Nanti apa namanya aku hilangin juga deh dari LinkedIn-ku karena bisa misdirecting juga, karena itu cuma KP sih sebenarnya. Yang kedua, aku pertama masuk tuh sebenarnya intern di PPJB, di JOB-nya Petrocina gitu. Itu intern nggak ada duit sama sekali. Jadi apa namanya, tapi aku mau mendapatkan experience karena yang lagi getolnya di zamanku pada saat itu adalah, oh aku habis kerja, kita tuh sukses kalau misal kita di industri oil and gas kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ya kalau misalnya sekarang ini kan ceritanya berbeda ya, tapi pada saat itu oil and gas benar-benar lagi getol, kita pokoknya semua ngejar oil and gas, Pertamina, Petrocina, apa namanya, atau enggak oil service company-nya, Schlumberger, Halliburton gitu kan, Halliburton tetap on. Nah, hal-hal yang kayak gitu apa namanya menjadi pertimbanganku. Jadi pada saat aku lulus fast track, I'm trying to catch up with my friends gitu kan. I'm starting with intern. Nah, pada saat aku menjadi intern engineering kayak gitu kan, sebenarnya Petrocina itu adalah oil owner kayak gitu kan. Jadi ceritanya di sana sebenarnya dari segi teknik fisikanya ya, teknik fisikanya benar-benar sedikit. Soal instrumentasinya benar-benar sedikit. Yang banyak itu memang masalah problem solving. Jadi kita ada beberapa data, kita harus bandingkan yang mana decision yang kita mau ambil, kayak gitu kan. Itu apa yang terjadi apa namanya sebagai intern. Teknik fisikanya nggak kepake sama sekali menurutku. Nah, habis itu karena aku merasa, kayaknya nih si ilmu yang aku pelajari ini tadi udah di S1, udah di S2 gitu ya, nggak kepake juga kayak gitu. Aku nggak mau ngejar ke oil and gas lagi. I'm trying to look pekerjaan yang relevan sama apa namanya jurusanku, ya kan, yaitu teknik fisika instrumen.
Nah, pada saat itu ada tawaran untuk bekerja di Reckitt. Reckittnya Malaysia. Reckitt itu adalah perusahaan EPC, Engineering, Procurement and Construction. Instrument engineer itu adalah part dari tim procurement semua ini engineering, procurement and construction. Aku part dari tim construction kayak gitu kan. Nah di sini nih aku ngerasa ilmu-ilmu teknik fisika aku benar-benar kepake ketika aku ketemu transmitter, ketika aku ketemu sensor semua, ting seneng gitu kan, ketemu DCS, ketemu PLC. Nah ini yang aku kerjain kayak gitu kan. I really want to do this kayak gitu. Karena aku kuliahnya karena ini yang aku kuliah nih buat ini gitu kan. Habis itu aku jalanin, seneng tuh kerja di Malaysia kayak gitu kan, kerja bener-bener di lapangan kayak gitu. Terus ngerjain sesuatu yang benar-benar relevan, aku semakin expert, aku semakin mengerti tentang implementasi instrumen engineering di aktual lapangannya seperti apa. Kayak gitu. Nah, pada satu ketika life phase changing. Ada perubahan fase kehidupan dari diri aku. Aku harus menikah. Ya kan? Aku harus sudah berpikiran ya ini aku harus menikah intinya kan, harus punya anak juga nantinya karena udah umur sekian kayak gitu, dan aku mau umur anakku nanti dekat sama umurku kayak gitu kan, jadi kita can still relate in everything kayak gitu. Kalau misal aku menikah, turns out dengan my current salary, gajiku yang sekarang ini nggak akan cukup kayak gitu. Jadi aku harus cari another option yang bisa menawarkan gajiku lebih tinggi. Ya, sayangnya nggak dapet, teman-teman. Sayangnya nggak dapet. Jadi aku dapat tawaran untuk ke PNG, gaji lebih rendah. Karena basically aku bukan expat lagi. Bukan kalau misal di Malaysia kan kita artinya ikut rate-nya orang yang bekerja di luar negeri dari segi salary, dari segi gajinya. Kalau misal kita kembali ke Indonesia, otomatis itu di-cut, hilang kayak gitu kan. Tapi untuk aku menikah, ya aku harus dekat sama istriku. Istriku nggak mungkin ikut aku ke lapangan ke sana kayak gitu kan. Istriku harus aku harus dekat dengan istriku, nggak mau long distance marriage kayak gitu kan. Nggak lucu nih. Kalau pacaran ya udahlah, paling putus. Kalau misal istri jauh, wah paling cerai itu nggak bisa sih ya teman-teman, jangan kayak gitu. Nah, jadi aku harus cari pekerjaan yang dekat. Pekerjaan yang dekat, ada nih di PNG kebetulan. Yaitu menjadi proses engineer. Wah, di dalam pikiranku, proses engineer ini kan anak-anak tekim ya. Anak-anak kimia, ya kan? Anak-anak yang benar-benar ngerti rancang pabrik. Kita kan nggak ada ya melakukan rancang pabrik kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu, kita di teknik fisika sekarang masih ada gambar teknik nggak? Mungkin bisa. Ada Kak, kayak itu juga kepake buat tugas-tugas kita gitu. Jadi masih ada Jadi gambar tekniknya kayak itu. betul ya, ada gartek. Dulu kagak ada, buat teman-teman. Nah, rancang pabrik? Kalau rancang pabrik ada nggak? Itu nggak ada Kak. Nggak ada ya. Oke. Ya kan, jadi, bener-bener kayak proses flow apa segala macam. Dalam pikiranku tuh kayak gitu ya. Then I start to ya udah, tapi ya namanya udah ditawarin, this is my only option, aku ambil gitu kan, yang buat si PNG ini. Tapi ternyata di dalamnya sebagai proses engineer itu kita nggak dituntut untuk menjadi technical expertise. Kita dituntut untuk menjadi cost engineer, ya kan? Jadi di PNG kan kita pabrik manufaktur, gitu kan? Berarti kita membuat dari bahan mentah menjadi sebuah produk jadi. Dalam prosesnya ini pasti ada loss yang hilang kayak gitu kan, sehingga makanya kita jualan barang harga sekian kayak gitu kan, supaya kita bisa profit nih di
di perusahaan ini kayak gitu kan, ya kita harus bisa benar-benar menekan biaya produksinya. Ternyata aku sebagai proses engineer di sana itu, I need to do loss elimination gitu. Apa namanya? Gimana caranya aku bisa mengidentifikasi sebuah loss, kemudian kayak gimana caranya supaya aku bisa dapat duit yang sedikit-sedikitnya dan mendapatkan output produksi segede-gedenya. Ya. Terus apakah ini relate sama kalian di engineering physics? This is related to every engineering apa namanya major. This is only engineering, gitu kan? Input, black box, output, ya kan? Jadi this black box kalian harus identify, harus design. Nah, di situ yang aku ngerasa kayak, oh sebenarnya mau aku teknik fisika, mau aku teknik kimia, gitu ya, nggak ada bedanya. Toh semuanya nanti buat bisnis juga, gitu kan? Toh semuanya nanti ujung-ujungnya ke duit UUD gitu, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya profit perusahaan kayak gitu kan. Oke, apa namanya? Aku semakin mengerti, aku semakin paham apa yang orang-orang harus lakukan kayak gitu. Then I get promoted to become a manager. Ya kan sampai sekarang aku menjadi senior manager. Dan kebanyakan dalam hidupku aku menjadi operations manager. Ketika kamu menjadi operations manager, ilmu-ilmunya engineering-nya cuma 20%, 80%-nya finance, 80%-nya adalah accounting, 80%-nya adalah finance, accounting, management skill, business skill, terus habis itu negotiation skill, communication, resourceful. Kalian harus punya koneksi di mana-mana. Kalian harus ngomong kemana-mana. Harus benchmark, di perusahaan kamu kayak gimana sih mengerjakan proses yang kayak gini, kayak gitu kan. Apa bisa nggak sih aku reaplikasi kayak gitu. Nah, ini tuh negotiate. Apa yang bisa dilakukan, apa segala macam. Nah, ini cerita karirku per sekarang ya. Jadi apa yang, apa namanya, setelah ceritanya aku dari ambil fast track, kayak gitu, tuh summary ya. Aku ambil fast track, fokusnya lab prosmat, ya kan. Kemudian aku berkarir hampir sekarang setengah tahun dari karirku itu aku menjadi engineer, kayak gitu kan. Setengah tahunnya lagi aku menjadi manajer, ya kan. Nah, mungkin teman-teman udah bisa lihat pattern ya. Ini adalah apa yang terjadi. Uh, uh, aku nggak bilang ini adalah ideal, tapi this is what is a professional engineer development looks like, kayak gitu. Sebelum aku continue nih, teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Untuk dari segi ini. Mungkin nanti sesi pertanyaannya dialihin setelah kakak selesai presentasi ya, jadi gitu kak. Boleh. Alright. Cool. Oke, then aku lanjut ya. Then I start reflecting. Ya kan? Sebenarnya untuk dunia kerja kayak gitu ya. Dunia kerja tuh apa aja sih yang diperlukan para pencari pekerjaan ini, ya kan, bukan para pencari Tuhan, para pencari pekerjaan ini di job street itu nyarinya apa sih? Kebetulan aku sebagai manajer kan sekarang. Berarti ini sudah giliranku aku yang menginterview teman-teman semuanya. Aku yang apa namanya mencari orang-orang seperti apa yang aku inginkan, kayak gitu kan. Nah, basically this is my cheat sheet to you, kayak gitu. Apa namanya yang aku cari ya dari seseorang orang yang mau bekerja sama aku, kayak gitu ya. Ada 6 hal ini yang paling penting. Ini for anything. Ini mau engineer, mau mau orangnya S1, mau orangnya S2, mau orangnya S2-nya fast track. Kalau misalnya mau bekerja di dunia pekerjaan yang ada sekarang, this is the skills that you need. Satu, kan pertama kompetitif. Apakah apa namanya? What did you do differently dari orang lain? What makes you unique? Ya, kenapa kamu itu? Kenapa kita harus hire kamu? Bisa kasih value apa kamu?
gitu kan. Yang kedua, expertise, ya kan. Mungkin di beberapa posisi, di beberapa role, aku perlu kamu mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Yang lagi hot zaman sekarang adalah misal kayak data scientist, data analytics, ya kan. Aku perlu orang-orang yang savvy dengan Python. Aku perlu orang-orang yang paham tentang apa namanya O365, Power BI, Power Apps, Flow, segala macam. Aku cari orang-orang kayak gitu, ya kan? Yang ketiga, problem solving. Orang-orang ini pada saat dihadapkan sebuah masalah, gimana cara menyelesaikan masalahnya? Apa namanya? Aku belum tahu jawaban yang bagus. Nggak ada kayak jawaban yang saklek how to do problem solving. Tapi adanya adalah how apa namanya? Gimana pengalaman kamu yang sudah itu menyelesaikan sebuah masalah and how you can do it better. Itu kan. Jadi kamu harus punya problem solving skill. Yang ketiga, career progression. Misal kayak aku kan kalau misal keluar, aku misal sudah bekerja di 2-3 tahun di perusahaan lain kayak gitu kan. Terus aku apply sebagai expert kayak gitu kan. I need to progress karir. Aku tadinya awalnya mungkin apa ya junior engineer, ya aku mau perusahaan bisa kasih aku role senior engineer gitu kan. Cocok apa enggak? Kayak gitu. Kemudian network. Jadi apa namanya? Kadang-kadang untuk kamu berhasil di sebuah interview, kamu juga perlu kenal sama orangnya. Teman-teman yang di sini semua kebetulan udah kerja sama aku kan. Jadi kalau misal udah dengerin ceritaku kan. Kalau misal teman-teman nih mungkin nanti amin gitu ya, apply PNG, lolos prosesnya kayak gitu, interview ternyata kebetulan ada kebuka juga di role yang aku role-nya tim aku kayak gitu ya. Ya, then we have already make a connection gitu kan. This is a network, this is a relationship gitu. Yang terakhirnya duit. Ujung-ujungnya memang duit. Kalau misal aku dan kamu tuh nggak bisa come up sama agreement di dalam duitnya, yang ngapain? Nah, apa ada kurang lebih ini apa yang orang-orang cari di professional career kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke topik kita tentang fast track kayak gitu ya. Sekarang mungkin ini yang teman-teman masukin ke dalam diri teman-teman. Kalau misal kamu nggak fast track, kamu bisa nggak dapat ini? Kamu bisa nggak punya 6 hal ini? Kalau misal kamu fast track, kamu bisa nggak dapat 6 ini? Atau apa bedanya kalau misal kamu fast track dan nggak fast track, kayak gitu ya, untuk ke 6 poin ini? Gitu. Itu nanti coba teman-teman pikirin ya. Apa namanya, nanti di Q&A kita mungkin bisa lebih bahas lebih lanjut lagi. Itu pertamanya untuk si professional karir yang aku lihat. Terakhir, sebelum terakhir, sebelum konklusi. Jadi, teman-teman, this is my reflection lah, gitu ya. Apa namanya, do's and don'ts. Ketika kalian bener-bener tuh kepengen kamu sama di persimpangan di mana aku mau fast track apa enggak gitu ya. Pertama, career aspiration. Kalian itu sebenarnya mau jadi apa? Ya kan? Yang aku ceritakan tadi itu kalau misal kalian mau develop sebagai engineer di lapangan. Kalau kalian sebagai entrepreneur ya akan berbeda. Jalannya akan berbeda. Gitu kan. Jadi pertama, define your career aspiration. Aku tuh pengen kayak gimana sih? Oh, aku pengen jadi dosen, misalnya kayak gitu. Ya, mungkin berarti kalau misalnya jadi dosen, apakah si fast track ini nanti bisa beneran kasih value atau enggak? Kayak gitu kan. Itu yang harus dipikirin. Yang kedua, skill relevance. Jadi, kayak apa ya? Dari ceritaku tadi, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa kayak tanya kayak gitu ya, apakah aku tuh fast track itu worth it apa enggak gitu ya? Apakah relevan dengan jalur karir yang aku ambil? Jawabannya enggak, ya kan? Nggak ada sama sekali di karirku yang aku ngomong soal tentang ilmu prosmatnya.
ilmu proses material. Iya tentang ilmu teknik fisikanya, iya tentang engineeringnya, tapi expertise proses materialnya enggak, gitu kan. Mungkin memang gara-gara ada Decision Go yang melihat kondisinya Indonesia environment for researcher itu seperti apa kayak gitu-gitu ya. Tapi in the end my choice at that time adalah aku akan mencari uang. I want to live my life as a engineering professionals kayak gitu. So do I have the skill relevance atau enggak? Apakah dengan aku ke mengambil fast track ini relevan gitu dengan karir aspiration yang aku inginkan kayak gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, negotiate. Jadi ketika kamu punya gelar S1, S2 gitu ya. Orang-orang di job street market kayak gitu. Mereka sih pasti ini aku kasih tahu, kita itu punya budget kayak gitu kan untuk meng-hire seseorang. Kalau kamu bilang ya udah ini sebagai makanya ini sebenarnya cocok kalau misalnya ada HR ya ngomong. Sebagai HR kayak gitu ngomong bilang aku sebagai user bilang gue perlu orang dengan skill bisa digital Python misal Python atau O365. HR cari ya udah mereka cari nih dibuka ya pekerjaan opening untuk orang-orang dengan expertise Python. Orang dengan S1 dengan S2 ini akan ditawarin budget yang sama, akan ditawarin salary yang sama. Kalau kalian nggak negotiate, ya nggak akan dikasih, gitu kan? Kalau misal pun nanti ngambil S2 gitu ya, kamu harus bisa pikirin S2-nya ini nggak mesti fast track, nggak mesti apa yang lainnya. Ini kamu S2 gitu kan. S2 itu kan kamu expert, ya kan? Jadi setelah cocok dengan karir aspirasi kamu, cocok dengan skill kamu relevan atau enggak, kamu negotiate. Gua S2 loh. Gua S2 menurut gua nggak segini. Kayak gitu kan. Itu yang kedua. Jadi you have to negotiate. Kalau misal aku tuh kan sudah ya balik ke poin yang keempat, time and energy and investment. Aku tuh udah investasi waktu dan energi gitu ya. Masa aku dikasih harga yang sama, ya kan? Nah, sebelum kamu ngomong negotiate dan segala macam ya harus lakukan market research. Berapa sih gaji rata-rata orang yang ada di lapangan, orang yang lagi ada di job street kayak gitu kan. Aku akan put value-ku segini untuk gelar yang aku punya. Gitu. Terus yang keempat, keenam, dunia itu nggak stop setelah kamu S2, ya kan? Atau S3 atau profesional. You have to always continue to grow. Di dunia pekerjaan itu semuanya berkembang, semuanya ya kayak sekarang gitu banyak AI, machine learning kayak gitu ya, ChatGPT itu mulai dipakai di mana-mana kayak gitu kan. You have to be savvy on that kayak gitu. Ya, kamu harus stay relevan skill-skillnya kamu dengan hal-hal yang akan ada di market kayak gitu ya. Itu in terms of do's. Don'ts-nya ketika kamu mendesain kamu mau fast track atau enggak, pernah gratis. Itu jangan. Ya, teman-teman. ini jadi keputusanku yang mengambil ini bilang gratis kayak gitu ya. Menurutku sesuatu yang fatal. Karena harusnya aku bisa mengambil skill yang lebih relevan terhadap pekerjaanku, terhadap karir aspirasiku kayak gitu ya. Dan setahun ini ya aku bisa lebih cicil lagi untuk mendapatkan skill yang relevan yang bisa ngebawa value harga aku jadi lebih mahal kayak gitu kan. Itu jadi jangan mau ngambil fast track karena gratis. Nah, tapi aku nggak tahu nih per sekarang ya requirements-nya ini ada apakah full gratis, apakah nanti mungkin ada SKS bayarnya berapa, arrangement-nya. You have to be clear on that. Tiap tahun berbeda. Pada saat tahunku gratis. Tapi jangan ngambil karena gratis ya. Karena banyak di luar sana S2 yang kamu bisa dapetin gratis juga. Kayak gitu ya. Mulai dari LPDP lah, scholarships, anything you can get. Gitu.
Yang terakhir overthink. Overthink itu apa sih resultnya? Wah, aku akan overqualified nih di lapangan. Itu adalah pemikiran yang pure benar-benar salah. Orang-orang yang hire kamu tuh nggak akan peduli sama kualifikasi kamu. Cuma kalau misal dia cocok, kamu dan dia itu cocok, harganya cocok, ya udah mereka ambil. Kalau harganya nggak cocok, ya udah mereka nggak ambil. Ya udah kamu kamu punya punya qualification S2, tapi ya aku nggak membedakan S2 S1, kamu mau ambil nggak? Oh ya udah, aku mau ambil. Ya sudah, kita deal gitu. Jadi jangan, wah karena aku punya gelar S2 aku nggak mungkin dapat pekerjaan. Salah, jelas. Orang-orang akan bilang, justru aku dari kacamata apa namanya pekerjaan, apa orang yang mau meng-hire orang gitu ya. Dapat dapat orang S2 dengan harga S1 nih, kayak gitu kan. Ya happy dong, seneng kan. Apa namanya apa sebagai HR, sebagai perusahaan kayak gitu ya. Ya, ya itu yang aku apa namanya mau kasih tips-nya dalam si masalah overthink. Nah, jadi conclusion nih, ada dua conclusionnya sebenarnya. Ini aku pinjam quotes dari temanku Simon Sinek. Enggak sih, enggak. Teman-teman tuh bisa cari Simon Sinek itu siapa ya, kayak gitu ya. Jadi one of apa namanya in one of his seminar webinars juga dia bilang kayak gini intinya. Coba yang pertama dulu, value is not determined by those who set the price, ya kan? Value is determined by those who choose to pay it. Coba deh tulis teman-teman, menurut teman-teman konklusinya apa sih yang aku mau sampaikan nih di sini di yang sebelah kiri. Mungkin kalau misalnya mau di chat boleh kayak gitu, atau kalau ada masih ada waktu nggak sih? Simon idola anak TFK. Ya kayak gitu kan. Nah, harusnya paham lah dengan apa yang dia bilang. Oh, sorry, ternyata di time keep ya, ada 12 menit. Oke, aku percepat aja. Aku mau dibilang di sini value diri kalian, ya kan? Itu kalian yang nentuin, bukan orang lain, ya kan? Ketika kalian dapat apa namanya offer kayak gitu kan, ya lihat offernya relevan nggak sama skill yang aku punya kayak gitu kan. Aku tuh expert di sini, ini value yang aku bisa dapat kayak gitu. Ya balik lagi, aku juga sudah melakukan investment waktu dan cost kayak gitu ya untuk dapetin S2 ini. Ya masa aku dibayar segini, you need to negotiate, ya kan? So apa namanya define your own value kayak gitu. Oke? Yang kedua, the goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Ya, pada saat kamu mengambil sebuah keputusan, ya kamu kan mengambil keputusan ya kan, berarti that's your belief, itu kepercayaan kamu, ya kan. Dan yang kamu harus cari adalah apa-apa yang benar-benar relevan dengan apa yang kamu percayai kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah uh, uh, you're not trying to please everybody, nggak berusaha wah, oh aku mau menjadi jack of all trades, aku mau punya semua skill yang ada di dunia ini kayak gitu ya. No, you need to be unique, ya kan? And then you need to find someone who understand your uniqueness gitu. Jadi sesuai sama passion kamu, sesuai dengan aspirationnya kamu, sesuai dengan keinginannya kamu kayak gitu ya. And then you can do anything, ya kan? So my take apa namanya untuk program fast track ini adalah dua, value, relevan, gitu ya. Ini harus ketika kamu mengambil keputusan aku mau ngambil fast track apa enggak, kamu harus menyadari ini tuh nambah value apa enggak buat diri kamu. Yang kedua, relevan. Ketika aku mengambil keputusan fast track ataupun keputusan aku mau mengambil S2 yang lain, aku mengambil keputusan ini dikarenakan kondisi apa-apa-apa. Alasannya apa-apa-apa. Aspirasi karirku karena aku pengen menjadi entrepreneur, karena aku pengen menjadi researcher, karena aku pengen menjadi apa namanya? Pengen kaya cepet kayak gitu. Pengen dapat duit, pengen dapat gaji cepet kayak gitu. Aku pengen cepet-cepet bisa apa namanya
karena aku punya prioritas di keluarga aku harus cepat-cepat bisa provide for them. That's okay. Itu semua ada hal yang tepat kayak gitu kan. You need to make the decision that you take, keputusan yang kamu ambil itu relevan atau enggak. Gitu ya. So that's it dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak atas pemaparannya. Tadi benar-benar insightful banget ya. Kalau kata orang-orang sekarang katanya daging banget gitu obrolannya. Oke, mungkin dari tadi aku udah kasih link buat Q&A, tapi sebelum kita masuk ke link Slido-nya, mungkin aku mau tanya dulu di orang-orang di sini kayak apakah ada yang mau nanya secara langsung gitu dengan cara raise hand aja ya, langsung ke di sini langsung nanya ke kakaknya gitu. Aku mau kasih kesempatan dulu nih buat orang-orang yang ada di sini. Dan ini sih Kak, mungkin aku mau nanya lebih dulu ya. Karena ada juga orang yang nitip pertanyaannya ke aku gitu lewat message-nya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, gimana sih cara kakak eh, kayak how kayak gimana cara kakak pivot from instrument engineer to process engineer, kayak apa yang harus kakak lakuin gitu buat masuk ke proses engineer gitu, kayak apakah kakak ambil uh, bootcamp selama selama masa transisi itu atau kayak gimana. Terus pertanyaan kedua adalah menurut kakak kalau di posisi manajer sendiri itu apakah perlu syaratnya tuh harus S2 dulu gitu, karena sedengar aku emang ada beberapa instansi yang kayak buat syaratin buat jadi manajer tuh kalian harus S2 dulu gitu. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri gimana? Oke, cool. Jadi yang pertama, what did I do ketika aku mengambil keputusan instrument engineer dulu ke proses engineer? Actually, I don't have any idea pada saat itu ya. Karena apa? Karena yang aku balik tadi, my priority aku tuh akan segera menikah kayak gitu kan. I need money, whatever it is, aku perlu duit, ya kan. Jadi apa apa yang ada ditawarkan ke aku ambil, gitu ya kayak gitu. And then ketika aku masuk gitu ya, do I need kayak training, bootcamp apa segala macam. Sebenarnya ketika kamu apply ke pekerjaan, terus kamu mulai bekerja, there are no one who is the expert from day one. Kalian semua itu apa ya? Bahasa yang enggak kasarnya apa ya? Kalian semua tuh masih newbie. Kalian semua tuh nggak tahu apa-apa. Gitu. You don't know lah. Kamu nggak ngerti lah sebenarnya apa yang ini. Yang ngerti itu adalah orang-orang yang datang setelah kamu, senior kamu di sana. Mereka yang akan lebih tahu. What you can get prepared for everything, ya kan? Tapi you cannot please everyone. Jadi pada saat kamu datang juga, ya nyemplung juga ujung-ujungnya. Ya udah dikasih sama manajermu, dikasih sama atasanmu, kamu ada pekerjaan ini kerjakan, lakukan. Nggak peduli caranya kayak gimana, yang penting halal. Yang penting caranya dilakukan dengan benar, ya kan? And then you study, and then you look for something yang bisa membantu di pekerjaan kamu, kayak gitu kan? Perusahaan yang baik gitu ya akan memberikan kesempatan untuk karyawannya mendapatkan tambahan-tambahan value ilmu-ilmu itu tadi. Ya dia akan kasih kamu training keluar ke instansi yang lain kayak gitu kan. Dia akan kasih kamu training buat keluar negeri terus belajar sama expertise kayak gitu kan. Perusahaan yang akan provide, bukan kamu kayak gitu. Karena apa? Karena si perusahaan sendiri udah percaya orang ini, this is my investment to this person. Ini orang ini udah ada investasiku. Dia udah punya attitude yang tepat kayak gitu ya. Aku berangkatkan dia untuk training, aku yakin dia akan bisa berikan value lebih banyak ke perusahaan. Ya. Tapi di sini teman-teman ya semuanya
ini adalah karirku, ini adalah apa namanya pandanganku semuanya. Nggak semua proses itu kayak gini. Ada orang bener-bener kayak gue dari engineer dari awal sampai akhir, gue engineer sampai senior engineer, expert engineer gitu ya, technical experts gitu ya. Itu pandangannya benar-benar akan berbeda. Dia akan melihat, oh ya udah, kamu harus terus-terusan belajar, terus-terusan dapat ini, studi kayak gitu ya. Tapi di dalam karirku kan apa ya? Uh, aku benar-benar nggak mencoba munafik lah. I'm trying to look for money, gitu kan. Aku benar-benar mencari uang, kayak gitu. Sebagai apa namanya prioritiku karena ya I have families yang aku harus hidupkan, gitu kan. That's it. Terus kemudian untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan menjawab ya. Ada build up dulu nggak? Oke, tadi tuh intinya kayak learning by doing aja gitu ya Kak. Terus kayak dari company-nya sendiri nanti bakal provide training ke para karyawan-karyawannya karena si karyawannya itu sebenarnya basically kayak aset buat perusahaannya gitu ya. Jadi Ya, kayak macam investasi buat perusahaannya sendiri gitu. iya. Mendingan perusahaan yang kasih training yang relevan gitu kan, daripada kalian cari training-training di luar, datengin semua kayak gitu kan, terus nggak dapat. Hmm. That's a good company though. Jadi yang harus ditanyain ya company-nya nih sendiri bagus apa enggak gitu ya. Itu juga tuh watch out-nya. Yang kedua kan apakah manajer harus S2 dulu atau enggak ya? Semua peersku 80% enggak S2. Semua manajerku yang apa namanya datang sebelumnya itu enggak ada yang S2 kayak gitu. Jadi being a manager is not about apa namanya qualifications. Being a manager is all about commitment. Walk the talk, promise made, promise kept, gitu ya. Apa yang kamu janjikan kepada manajemen, kamu bisa berikan. Apa yang kamu apa namanya apa yang proses atau kayak pekerjaan yang kamu lakukan, kamu berakuntability terhadap pekerjaan itu. Kamu benar-benar nge-own pekerjaan itu. Kalau misal ada terjadi sesuatu yang salah, ya this is my responsibility. Kamu yang take charge, gitu kan. Jadi being a manager, leadership sama apa namanya management people, manajemen kayak gitu kan. How do you manage people yang berada di bawah kamu? How do you manage people yang berada di atas kamu kayak gitu kan? Manage up, manage down. Semuanya harus dikerjakan. Jadi apakah harus S2? Enggak. Apakah S2 membantu atau enggak? Ya tergantung. Kalau S2-nya manajemen ya membantu dong. Kayak gitu kan. Masih buat kasih tahu nih kualifikasi. Pak, aku misal katakan mereka punya dua opsi. Oke, aku punya dua orang yang aku mau naikin menjadi manajer. Yang satu kualifikasinya S1 aja, yang satu kualifikasinya S2 manajemen kayak gitu kan. Yang mana ya yang aku ambil ya. Bisa jadi orang itu akan mempertimbangkan ya karena udah ada S2 manajemen aku ambil. Bisa jadi. Tapi balik lagi, tergantung individunya, tergantung manajernya juga. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita tambah value terus ke dalam diri kita. Gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya nggak harus ya buat S2, tapi kalau misalnya kita punya skill lebih, terus punya kemampuan leadership yang oke juga, dan nge-manage people-nya juga oke, nah mungkin kita besar kemungkinan juga bakal diangkat gitu ya sebagai si manajer tadi. Oke, mungkin karena nggak ada penanya buat yang langsung resign, kita bisa langsung alihin ke Slido yang udah aku share di kolom chat tadi. Oke. Oke, di sini mungkin aku bacain dari yang paling banyak like-nya ya. Buat teman-teman yang mau nanya secara langsung bisa join lagi si Slido-nya dan masukin angkanya 3373 918. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau semisal SKS aku masih cukup banyak yang perlu diambil di semester 7 sekitar 20-an, itu masih oke untuk fast track nggak, Kak? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, ini ada dua nih cara jawabnya. Yang pertama, ini kamu bertanya karena memang udah decide fast track atau enggak. Karena balik lagi ke aku tadi yang aku bilang kan. Ketika kamu memutuskan untuk mengambil fast track, ya ini karena relevan dengan karir aspirasiku. Dengan aspiration karirku. Ya kan? Aku mengambil fast track ini karena memang aku butuh nih. Ya kan? Aku punya plan, aku punya strategi. Kalau misal nih, katakan apa namanya di semester 7 kamu akhirnya masih
20 SKS kayak gitu ya. Kan maksimal biasanya dalam satu semester itu 20 berapa? 23, 24 atau 25 SKS kayak gitu ya. Uh, Menurutku is still bearable. Ini di semester 7 apa namanya? Kamu kan secara fast track-nya sendiri topik tuh udah ada, bahkan udah siap sampai ke S2. Ya memang akan lebih capek gitu kan. This is your time and energy investment, akan lebih capek. Cukup banyak, benar cukup banyak kayak gitu kan. Tapi yang bisa menilai sebenarnya diri kamu. Kalau misalnya aku bilang there's no limit, nggak ada limitnya kayak oke, maksimal harus sisa yang semester satu yang S1-nya harus 10 SKS aja. Nggak ada limitnya. Ya kamu harus menjalani ini karena kamu mau, karena ini relevan dengan yang kamu inginkan kayak gitu kan. Kalau misal ternyata masih 20 kayak gitu, terus udah mulai tugas akhir, berat kayak gitu kan. Itu berat jalaninnya. Tapi karena ini relevan tadi, ya kamu akan jalaninnya dengan senang juga kayak gitu. Bukan jadi apa namanya, nggak jadi stres ya. Ya kamu stres karena ini sulit dan melelahkan, capek. Tapi kamu merasa this will be worth it kayak gitu. Jadi mindsetnya yang diubah. Aku ngambil fast track karena itu tadi. Karena yang 6 poin dus aku tadi. Sesuai karir aspirasiku, memang skill relevan yang aku inginkan. Aku akan bisa bernegosiasi pakai si fast track ini nanti di kedepannya. Aku siap dengan time dan energy investmentnya. Kayak gitu. Terus aku siap apa namanya untuk menjadi apa namanya, aku siap dengan market apa situationnya seperti apa, dan aku yakin aku bisa berkembang, growing kayak gitu kan. Gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kakak dulu dari lab Prosmart, tapi kerja jadi instrumen engineer itu gimana ceritanya kak? Boleh langsung dijawab aja. Oke. Caranya apply, diterima, udah. Karena pada saat kamu kamu di interview, dia nggak nanya kamu nge-lab apa. Orang-orang cuma ngelihat, oke, kualifikasi kamu engineering physics. Engineering physics mean instrument, kayak gitu kan. Kebanyakannya orang-orang yang teknik fisika ini ngerti instrumen. And then apa ya, you fake it till you make it kayak gitu kan. Jadi ya kamu apa namanya, seolah-olah ya kamu harus kasih tahu kamu mengerti tentang instrumen. Ya kamu datang ke sebuah interview pekerjaan, nggak mungkin dong kamu nggak riset dulu tentang apa role yang kamu aplikasi, apa yang apa namanya pekerjaan apa scope dari si company-nya itu ngapain kayak gitu kan. Nggak mungkin if you come to the interview blind kayak gitu, buta ya, you can say just goodbye aja to the interview kayak gitu kan. Nah, ya jawabannya fake it till you make it ya. Aku belajar instrumen, setidaknya kita semua dapat 3 SKS instrumen industri ya kan. Dapat 3 SKS kontrol digital, apa namanya, jadi ya sedikit banyak paham harusnya kan. Jadi kamu bisa menyelesaikan apa namanya problem solving yang minor lah kayak gitu yang diekspektasi. Ya Oke, sedikit-sedikit ngerti tentang electrical, RLE gitu kan, rangkaian listrik. Kan you just use what's in your arsenal kayak gitu kan. Jadi apa namanya, apa yang kamu punya di amunisi, apa yang kamu punya kayak gitu kan. Kamu tembakin semua ke interviewernya. And then you get it. oke. Jadi sebenarnya pede aja gitu ya kak, karena sebenarnya nanti yang dilihat tuh engineering physics-nya gitu, bukan kita lab dari mana gitu ya kak. Betul. Enggak, bukan engineering fisiknya, tapi role apa yang dicari sama si interviewernya. Ya mereka udah put nih role apa namanya instrumen, gua nyari instrumen engineer. Kita meet the qualification dan kita punya hak untuk aplikasi, untuk apply untuk itu kan. Mereka misal nyari farmasis, misal nyari orang farmasi kayak gitu. Terus kita apply, ya mereka pasti nggak akan memanggil kalian juga gitu. Jadi ketika mereka manggil, pasti gara-gara memang ada sesuatu yang relevan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dapat beasiswa nggak ya kak? Misal KIPK. Uh, buat apa nih? Buat fast track. Iya kak, kayaknya ya. Kalau kalau fast track itu karena ini programnya ITB, setauku jadi ITB yang manage memang. Jadi
pada saat itu ya, jadi pada saat itu menurut ITB orang-orang yang fast track ini adalah investasinya mereka untuk nanti lanjut S3 untuk menjadi ujungnya untuk menjadi dosen di ITB-nya sendiri gitu kan. Dengan cepat kita dapat regenerasi lecturer. Tapi yang nggak gitu juga, ya tetap keinginannya ITB sama keinginannya kamu ya, kamu harus prioritasin keinginannya kamu juga kayak gitu kan. Nah, cuma beasiswa, setauku, sepemahamanku, jarang ada yang apa ya, ibaratnya aku kamu mengambil fast track program di sini terus kamu apply beasiswa tempat lain untuk membiayain kamu fast track di ITB kayak gitu jarang sih ada aku dengar, nggak ada sih kalau nggak salah. Tapi aku nggak tahu dengan kondisi education environment yang sekarang apakah itu possible atau enggak ya. Tapi you can do research on that. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau mau jadi proses engineer, apa yang perlu disiapin dari sekarang, Kak? Misal kalau mau ambil online course, apa topik yang perlu diambil? Oke. Kalau misal proses engineer tuh kebanyakan menurutku ya kita akan berada di manufaktur. Jadi memang sebuah pabrik kayak gitu ya. Sebenarnya banyak definisinya proses engineer ya. Mungkin aku minta tolong kamu coba clarify dulu nih yang nanya. Proses engineer ini yang dalam bayangan kamu ini apa? Orang yang tadi yang aku bilang kayak oke, dia berada di sebuah pabrik menciptakan engineer yang memastikan produksi output itu setinggi-tingginya dengan cost rendah-rendahnya, itu juga proses engineer. Ada juga proses engineer yang melihat kayak mapping end to end sebuah proses kayak gitu ya. Ibaratnya kayak anak-anaknya teknik industri lah pokoknya. Dan melihat value-value di setiap streamnya. Jadi ada dua persepsi yang berbeda menurutku untuk proses engineer. Orang-orang yang benar-benar teknikal atau orang-orang yang benar-benar mapping. Nah ini yang mana? Tapi kalau misalnya terlalu lama aku jawab aja ya. Jadi skill yang relevan adalah skill-skill yang related dengan loss elimination, Six Sigma, lean, lean continuous improvement, terus habis itu value stream mapping, ya kan? Itu adalah course-course yang menurut aku kamu perlu ambil sih. Karena ujung-ujungnya nanti seorang process engineer harus melihat sesuatu training yang berhubungan dengan loss analysis. Kayak gitu. Root cause analysis. Nah, itu yang akan ngebantu kamu buat jadi proses engineer. Kalau misalnya course 3 itu menurutku. Six Sigma, continuous improvement, sama apa tadi satu lagi? Aku lupa. Pokoknya tadi Six Sigma, continuous improvement, value stream mapping. Sorry. Oke, jadi bisa dicatat ya teman-teman. Mungkin langsung ini aja di search di online course-nya buat ambil topik-topik yang udah disebutin tadi. Nah, selanjutnya mungkin ini masih relate sama pertanyaan sebelumnya. Mending spam Coursera 2 tahun atau fast track, Kak? Waduh, spam Coursera 2 tahun ini apa ya? I don't Ini really. Coursera itu kayak online platform buat belajar gitu, Kak. Kayak apa ya? Kayak online course gitu. Yang mana kita bisa belajar materi-materinya di situ. Oh, ibaratnya kayak LinkedIn Learning kayak gitu. Iya, iya. Sama kayak Udemy kayak gitu-gitu maksudnya. Ya, betul, Kak. Oke. Oke. Kalau ini beda ya. Kalau fast track ini kan kamu bener-bener full time sebagai student kayak gitu kan. Tapi kan kalau misal kayak Coursera gini-gini, kamu bisa sambil jalanin yang lain, ya kan? Ada pros and cons-nya. Menurutku kalau misal Coursera ini atau kayak LinkedIn Learning atau kayak Udemy kayak gitu-gitu, without prior experience, tanpa kamu punya sebuah pekerjaan atau experience sebelumnya, menurut aku akan jadi agak agak sporadis jadinya. Nanti kamu pelajarin, wah semua aku pelajarin gitu ya.
apa namanya, balik lagi ke konklusiku tadi kan, apa namanya, you're not trying to, the goal is not to do business with everybody kayak gitu kan, who needs what you have, jadinya aku spam banyak-banyak dapetin skill, sertifikat dan segala macam. Uh, tapi in the end nanti kamu apply-nya ke uh, sesuatu yang mintanya spesifik kayak gitu. Menurutku lebih baik kayak step back dulu, uh, tentuin karir mapping kamu, tentuin aspiration kamu itu maunya apa, balik lagi aspirasi tadi, ya apa mau engineer, apa mau entrepreneur, apa mau lecturer, terserah kayak gitu kan. Apa namanya, baru sampai ke pertanyaan ini, mana yang mending spam Coursera 2 tahun atau fast track. In my case, kalau misal jawabanku, aku aku jujur mendingan aku apply pekerjaan dulu. Aku dapat apply pekerjaan, and then katakan nggak diterima gitu ya, and then you reflect, kenapa aku nggak diterima gitu kan, skill apa yang aku kira-kira kurang, dan aku baru belajar kayak gitu kan. Memang jadinya lebih kayak reaktif ya, reactionnya ya. Tapi menurutku course, fast track, kuliah itu semua adalah investasi waktu, ya kan. Waktu kamu ini bisa jadi hilang, bisa jadi enggak, bisa jadi percuma kayak gitu menurutku. Jadi ya kalau misal dari aku mendingan gain more experience sih. Baru aku cari relevan skill. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Uh, Boleh? Yaitu tadi kakak sempat sebut ketika menjadi ops manager 20% memakai ilmu engineer dan 80% ilmu financial dan lain-lain. Apakah S2 atau fast track sangat dibutuhkan untuk 80% tersebut? Simple answer, no. Apa namanya, S2 aku nih sekarang, kalau misal apa yang aku punya sekarang ini ya, I can only use this di awal ketika aku negotiate starting salary. Yang kayak aku ceritain tadi, ya aku S1, temen, ini ada orang S1, aku S2, masa gaji kita sama. That's it. Tapi dari segi untuk mendeliver KPI, untuk mendeliver performanceku, apakah S2 aku relevan atau enggak? Enggak jawabannya. Aku bahkan nggak ingat apalagi SKS yang aku ambil. But not necessarily artinya fast track ini nggak berguna. Bukan. Balik lagi ke tadi. Relevance to what you want. Harus cari bener-bener ini related sama sesuatu yang kamu inginkan. Kayak ya apa itu kah? Kalau misal kamu pengen, ya menurut menurut kalian ya, my ideal career mapping adalah kayak punyanya Eja nih, ya kan? Dari engineer, abis itu kita jadi manager, abis itu jadi director, si apa vice president, presiden kayak gitu-gitu kan. And then menurutku yang kamu harus lakukan adalah memang dapetin cepat-cepat sebanyak-banyaknya experience. Gitu. Oke, eh, mungkin aku bisa cukupin ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, mungkin aku bisa saranin buat langsung connect aja ke LinkedIn sama kakaknya, bisa langsung di search di LinkedIn ya, Kak Reza Alfatika. Boleh ya Kak buat buat nanya secara Oh, langsung gitu ya? nah, mestinya nanya dulu baru tawarin. Iya, Ya boleh boleh. Aku kalau misal apa namanya lihat anak-anak anak-anak TF mau connect, aku pasti connect. oke. Gitu. Ya bisa langsung dicari aja di LinkedIn ya. Mungkin habis ini aku bakal kasih linknya. Nah, untuk selanjutnya Siap kaptennya dong ya. akan ada apresiasi ya dari eh, Kahim kita untuk Kak Reza. Oke, nah mungkin untuk waktu dan temannya aku persilahkan dari Ananda Giri. Oke, wah, terima kasih ya Kak Resa udah menyampaikan tadi cerita-ceritanya, terus juga pandangannya tentang fast track. Dan aku tadi yang awalnya benar-benar buta banget tentang fast track, jadi lebih tahu lah, lebih bisa ngeliat kira-kira nanti bakal ngambil fast track atau enggak gitu. Dan semoga apa yang Kak Reza di sini ceritain bisa manfaat sekali lagi buat teman-teman MFT semua. Dan aku ucapin sekali lagi terima kasih Kak. Dan di sini ada sedikit apresiasi kami dari MFT untuk Kak Reza. Semoga ini bisa jadi kenang-kenangan lah buat Kak Reza ke depan.
Terima kasih semuanya. Ya, balik lagi apa namanya? Terima kasih sama Zam kan. Zam reach out aku lewat LinkedIn. I mean, this is part of you udah mengapresiate juga kalau misal I might be a relevant apa namanya narasumber kayak gitu kan untuk pembicara kali ini. Aku berterima kasih. Tapi buat teman-teman semua balik lagi apa yang aku sampaikan di sini tujuannya benar-benar sharing. We might have different opinion. Kita akan punya berbagai macam sesuatu pandangan itu mungkin bisa berbeda-beda. That is okay, gitu kan? Aku di sini sharing. My thoughts itu bukan sesuatu yang saklek kalian harus turutin, kayak gitu kan? Bahkan kalian harus terus mempertanyakan kayak gitu kan, harus challenge apakah benar apa yang dibilang sama Kak Reza kan, supaya kalian continue the research, continue the learning kayak gitu kan, supaya ya benar-benar tahu apakah strategi fast track ini benar-benar cocok buat kalian atau enggak kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin selanjutnya kita bisa langsung dokumentasi aja ya. Mungkin ada temen yang bisa bantu, Raul nih. Di sini aku aja yang aba-aba ya. TF 2011 ini Udah mau siap? ikut nggak? Ada Raul udah strategi. siap, Raul? Atau Hiro, Hiro? Oke, udah ya. Eh, aku mulai aja di sini. Satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu selanjutnya sini em, di sini aku mau kasih kesempatan dulu buat Kak Reza buat kasih last closing statement gitu buat teman-teman HMFT di sini. Mungkin boleh ya untuk waktunya. Oh, boleh. Uh, Pokoknya dua hal teman-teman yang perlu diingat, value, relevance ya. Harus skillnya harus relevan, dan kalian harus merasa ini akan memberikan nilai buat diri kalian. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, di sini aku mau ngingetin lagi buat teman-teman untuk isi form feedback ya, sekaligus ini formnya juga sekaligus jadi presensi kalian gitu. Nanti kehadiran kalian ini akan di-track sama teman-teman di HMFT gitu ya. Jadi bisa langsung aja diisi. Kalau gitu, em, aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Reza yang udah sharing banyak tentang program S2 ini dan juga pengalaman-pengalaman kakak sebelumnya. Untuk kurang lebihnya, aku mewakili HMFT minta maaf ke kakak kalau misalnya ada kesalahan dan lain-lain. Kalau gitu, aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Sampai berjumpa di fokus selanjutnya.